Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Materi pertama yang akan kami bahas adalah wawasan kebangsaan. Sebelum membahasnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya serta peran kami. Saya, Anissa Nurul Awaliyah, bertindak sebagai moderator. Lalu, Saudara Ahmad Busairi membahas tentang definisi wawasan kebangsaan. Saudari Abriani Imamah membahas sejarah wawasan kebangsaan. Lalu, Saudara Arif Wibowo membahas konsensus dasar wawasan kebangsaan. Dan lambang negara akan dibahas oleh Ahmad Nuzuluddin. Kami, kelompok 1 dari Angkatan 47. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cara pandang ini terdiri dari 3 dimensi, yakni 1. Cara pandang terhadap diri sendiri, merupakan wawasan yang menganggap diri sebagai bagian dari sebuah bangsa. 2. Cara pandang terhadap orang lain, merupakan pemahaman yang menganggap orang lain itu menjadi bagian yang sama seperti kita. Dan yang ketiga, cara pandang terhadap lingkungan, merupakan pemahaman kita terhadap kemajemukan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka akan muncul pemahaman tentang kesamaan dan rasa saling memiliki yang terwujud dalam persatuan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, memahami sejarah merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Meski sejarah merupakan masa lalu, keberadaannya yang membentuk kita saat ini. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pertama, Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Ketiga, Kongres Pemuda pertama. Diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Studi Rendenina Sayers, kemudian Jong Batak Bon, dan pemuda kaum filosofi, yang menghasilkan kesepakatan mengenai kegiatan pemuda dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, dipimpin oleh Sugondo Djoko Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Kelima, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dibentuk pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Keenam, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang didirikan selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Konsensus dasar yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konsensus dasar yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terlahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Konsensus dasar yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna yang penting karena pengertiannya atau makna yang terkandung dalam sloka tersebut. Itulah kiranya yang menuntun pemahaman bangsa Indonesia bahwa walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal, akan tetapi tetap satu jua adanya. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, seharusnya kita harus tahu lambang-lambang negara Indonesia atau simbol dari negara Indonesia, yang dimana simbol dari negara Indonesia itu adalah bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Perlu diketahui, simbol negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 35 menyebutkan bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, yang artinya merah itu pemberani sedangkan putih itu adalah suci. Kemudian pasal 36 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Pada pasal 36A menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila. Makna dari Garuda adalah melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Selanjutnya, kami akan membahas materi bela negara. Dasar hukum bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 diceritakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian di dalam pasal 30 dijelaskan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa membela negara bagi bangsa, bagi warga negara Indonesia hukumnya adalah fardu ain. Inilah yang menjadi dasar hukum dalam upaya-upaya bela negara. Definisi bela negara. Jadi definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5 nilai
bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada Kepulauan Nusantara. Rangkaian kepulauan yang menjadikan air, laut bukan sebagai pemisah, namun justru sebagai pemersatu wilayah. Sumber daya alam dan keindahan alam yang membanggakan sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kecintaan pada tanah air yang kuat mendorong tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, serta patuh dan taat pada hukum dan norma yang berlaku. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya, Pancasila telah menjadi landasan ideal dalam penyelenggaraan negara, yang berarti menjadikan dasar berpikir, dasar bersikap, dan dasar bertindak semua warga negara, terutama para penyelenggara negara. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih dan disadari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Yang terakhir atau yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai dengan profesi, seluruh warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasi bela negara sebagai ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan kebijakan publik ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya. Selanjutnya, pelayan publik. Pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu ASN harus mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan mempersatukan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Itu tadi adalah pemaparan materi kami mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Sekian dari kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.